subscribe. Irasemase. Welcome back to Ngobstaku. Tempatnya ngomongin anime, wibu, dan pop culture Jepang lainnya. Edan, solid. Oke. Ini namanya karakter development ya. Bener. Berapa episode ya? 5, Lumayan 8, 10 kali malah. Dari hampir berbulan-bulan kita nge-podcast, akhirnya gue berhasil lagi gitu bener. Oh. Rasanya tuh hari ini tuh perfect days gitu buat gue. Kok bahasa kamu sinefil banget nih? Ih, aku memang cinephile banget. Oke. Kenapa nih? Apakah ada hubungannya dengan yang akan kita bahas Ada today? banget. Karena kan kita pernah membahas perfilman yang lain ya. Benar. Meskipun itu temanya lebih ke anime, kita sekarang bahas yang lebih live action. Benar. Jadi yang asli yang gitu. asli. Jadi sebelumnya kita nge-review apa sih? kita nge-review Look Back. Look Back. Betul. Buat yang ketinggalan bisa nonton di sini ya. Look Back juga sekarang mau ada live actionnya. Bener. Tahun ini kalau nggak salah. Nanti kita review lagi. Betul. Nah, jadi ceritanya itu kan bulan lalu gue nonton film judulnya Perfect Days. Ini tuh Nonton di mana? gue nonton di CGV. CGV. Soalnya lagi ada limited screening dari Klik Film yang menampilkan beberapa film yang biasanya di festival doang kayak gitu. Salah satunya kan Linda, terus abis itu Perfect Days, terus ada yang soal HR dan lain-lain gitu kan. Nah kebetulan gue cuma nonton 2 film waktu itu. Gue cuma nonton Linda sama Perfect Days, dan itu aja kan war ya gitu. Dan waktu itu dapetnya jadwalnya tuh pagi banget. Mall belum buka tuh. Masa? Mall buka jam 10. Film tuh mulai 10.30. Gue jam 9 udah di situ. Assalamualaikum. Bener. Nah, si film Perfect Days ini ceritanya kan tentang karakter utamanya namanya Hirayama. Hirayama ini kerjaannya itu bersihin toilet di Tokyo. Betul. Yang Karena sepanjang film dia itu ini ya, muterin toilet-toilet umum di Tokyo buat Betul. dibersihin. Dan kalau fun fact-nya itu si toilet ini dia tuh toilet yang direnov buat Olimpik 2020. Oh, pantes. Cakep toilet Jepang. Oh, toilet Jepang gini. Oh, ternyata habis Iya. direnov. Oke. Kan ada 17 toilet tuh. Tidak menghitung. Tidak dong. Oke, tapi ngomong-ngomong 17 toilet, ternyata si film ini tuh ditulis dalam waktu sesingkat-singkatnya 3 minggu aja. Shotnya itu 17 hari. Cukup Untuk singkat produksi ya. film sih singkat sih. Iya, apalagi ini kan film panjang ya gitu. Tapi lu udah nonton kan film ini? Akhirnya gue nonton karena dikomporin. Bener. Lu harus nonton katanya. Iya. Oke, gue nonton. Siapa tuh yang ngomporin? Kamu lah. Tapi worth kan? Worth the hype kan? Worth the hype. Surprise ini gue sangat suka lagi ngelihat kan ini kayak semacam slice of life-nya si Hirayama ya. Dia di apartemen ngapain. Itu tuh adegan-adegan generik yang semua orang tuh ngelakuin gitu mungkin ya. Mungkin gara-gara saking umumnya relate. Gue tuh ngerasanya tuh gini, diskusi gue sama cowok gue setelah kita nonton film adalah kalau dia let's say pensiun dan tidak punya pasangan, dia mungkin akan memilih hidup seperti itu. Ya udah lu bekerja yang bercukupan aja gitu. Let's say anggaplah lu kerja di toko bunga atau lu kerja di toko buku atau apapun kerjaan gitu. yang gak ada karir path-nya ya. Iya. Kerjaan Maksudnya, gak cukup bener gue suka tadi. Iya kan. Kerja gak cukup. Kalau kita tidak punya beban lain kayak keluarga atau apapun, mungkin kita juga akan memilih slow living kayak si Hirayama ini, karena yang dipotret adalah bagaimana Hirayama ini melewati slow livingnya dia setiap hari dengan rutinitas yang sama. Dia bangun tidur, nih spoiler alert ya. Jadi dia bangun tidur, terus abis itu dia nyiram tanaman, terus dia ngecek buku terakhir yang dia baca, terus disimpan. Abis itu dia berangkat kerja, naik mobil ini aja, Iya. mobil bersih-bersih dia ya. iya, mobil bersih-bersihnya dia gitu. Beli kopi dulu. Oh iya, beli kopi di bawah apartemennya dia. Dan apartemennya tuh bener-bener kecil banget gitu. Jadi itu bukan apartemen yang kayak kita lihat di anime gimana, itu bener-bener cramped banget kan. Tapi karena dia cuma tinggal sendiri ya cukup aja buat dia gitu. Dan di sini tuh ada sebuah istilah namanya tuh komorebi. Kalau di bahasa Jepang itu cahaya yang keluar di antara sela-sela pohon. Oh lucu ya yang bener. yang jadi berbayang itu. Nah itu tuh namanya komorebi. Itu yang dia selalu potret kan. Oh waktu dia makan di Iya. bawah pohon gitu ya. Iya, Oke, di kuil bener-bener. gitu. Setiap hari tuh konfliknya itu terasa kayak
cuma dari orang sekitarnya aja, bukan dari dianya gitu. Kayak dia itu nggak bikin masalah. Gue jadi mikir kayak oh mungkin masalah hidup kita juga bukan dari kitanya, mungkin dari orang-orang sekitar dari kita. faktor eksternal Iya, gitu ya. jadi kayak setelah dipikir-pikir ya, kalau gue nih dalam renungan gue, oh setelah gue tidak bermain dengan beberapa orang, ternyata gue jadi tidak terganggu ya dengan masalah-masalah mereka. Soalnya kan dia punya kohai yang di kerjaannya tuh menurut gue annoying banget kan. Sampai dia tuh kayak mau jual koleksi kasetnya ini ya, betul, ya. Tab lagunya gitu. Dan itu tuh bikin gue kayak gue kesel banget gitu. Abis itu pas mau dikasih duit dia malah minta lagi gitu. Iya buat ngedate gitu. Iya, terus abis itu dia juga selalu yang kayak lama lagi ngerjain sesuatunya gitu. Si Rema kan udah kelar dan harus muter ke tempat lain gitu, ngerepotin banget gitu. Jadi kan tuh faktor eksternal ya, dan itu di luar kendali lo. Tapi abis itu besoknya dia akan melewati hari itu biasa lagi gitu. Bener. Lalu lagi gitu. Yang gue notice itu dia kan selalu beli buku bekas tuh yang harganya tuh cuma kayak sekitar 100 yen gitu. Berarti kan 10.000 ya di kita tuh. Terus ya udah abis dia baca buku itu simpen, udah kelar tuh dia akan beli lagi gitu. Ya kosnya berapa sih, dan dia selalu makan di tempat yang sama gitu. Jadi kayak rutinitasnya itu aja. Atau kayak weekend dia akan pergi laundry gitu. Udah kayak gitu-gitu aja. Ini kan judulnya Perfect Days. Kalau menurut persepsi kamu kenapa dia judulnya Perfect Days? Mungkin karena dia setiap hari tuh living to the fullestnya dia sih. Wow. Kayak semuanya tuh perfect buat dia gitu. Oh hari ini aku lihat komorebi di kuil. Jadi kayak meskipun ada sesuatu yang bisa banget dia keluhkan, dia tuh tidak mengeluhkan itu. Jadi kayak gue ngerasa Perfect Days itu balik lagi ke sudut pandang lo dari gue. Menurut persepsi gue ya, kesempurnaan di sebuah itu lu sendiri yang ngatur. Jadi dengan dia bikin rutinitas setiap hari, oh definisi perfect days gue tuh kayak gini nih. Gue kerja gini, gue setiap pagi baca buku, beli kopi. Itu tuh perfectnya menurut si Hirayama. Perfect daysnya kayak gini. Menurut gue pelajaran hidupnya adalah kesempurnaan dari hari itu kita sendiri yang mengatur. Benar, gue juga ngerasa itu sih. Jadi dari situ tuh kan pada saat gue nge-post bahwa gue akan nonton film itu tuh beberapa temen gue juga bereaksi bagus nih gitu. Karena itu memang ada di festival film lain kan tahun-tahun sebelumnya. Bener, gitu. Dia cukup hype kok waktu dia pertama kali rilis, kayak semua orang ngomongin gitu. Iya, jadi gue ngerasa kayak mungkin karena dia di Jepang gitu ya, kayak ya lu sebenarnya kayak gitu juga cukup aja. Karena ya lu tidak ada anggota keluarga yang harus membebani lo gitu kan. Tapi kalau di sini kan akan menjadi sulit gitu, karena kayak kita harus kerja apa dulu, minimal apa dulu, punya tabungan berapa. Gue bahkan tidak tahu dia menabung apa enggak, cuy. Bener. Iya kan? Tapi mungkin Perfect Days ini works di Jepang karena orang sana nggak kepo dan ikut campur kali ya. Mungkin juga gitu. Kalau di sini kan diomongin ya, bersihin toilet gitu kan, pasti judul gitu misalnya. Tapi kan itu dibahas sama adiknya dia. Oh bener. Kan adiknya datang dan bilang yang kayak mapan gitu ya. Bener. Jadi ada satu hal yang mengganggu rutinitasnya dia nih setelah kohai yang nyebelin. Di arc selanjutnya tuh ponakannya datang. Iya, ada ponakan dia datang gitu, yang kayak kita tuh nggak tahu siapa nih perempuan ini gitu. Terus ya udah, dan pada saat sama si perempuan ini yang anak kecil ini, dia tuh baru mengungkapkan quote-nya dia. Yang adalah which is kondo wa kondo, ima wa ima. Lain kali ya lain kali. Sekarang ya sekarang. Jadi kayak ya udah gitu, nggak usah lo pikir. Kan si ponakannya tuh ngajakin kita kapan main kesini, ya kapan-kapan aja. Ya kapan? Ya kondo wa kondo, ima wa ima. Jadi kayak ya udah kapan-kapan aja gitu. Sebuah quote kalau orang hidupnya udah konten kayak gitu ya. Iya. Dia tuh cuma patah hati pada saat ngelihat ada karakter dia kan sering ke bar gitu kan. Terus kayaknya dia disayang deh sama si mama di bar itu. Yang adalah aktornya itu penyanyi NK beneran. Oh, si mamahnya. Betul. Gue sudah mencatat itu. Namanya Sayuri Ishikawa. Jadi dia tuh memang aslinya adalah penyanyi NK tahun 1970-an. Nah, makanya kenapa dia menyanyikan lagu yang ada di situ tuh versi bahasa Jepang itu bagus, karena emang dia penyanyi NK, Bos. Gitu. Udah itu bumbu romance film itu di sini ya, dia di situ relasi dia sama si mama. Tapi itu aja dia nggak ribut gitu kan, si mantan suaminya tuh datang. Dan abis itu mereka malah main injek bayangan gitu. Jadi kayak abis itu udah gitu. Gila tuh orangnya. Menurut gue yang lucu tuh adalah adegan dimana dia tiba-tiba beli rokok nih ceritanya, karena bete. Beli rokok, pas ngerokok dia batuk. Abis itu si cowok satu lagi yang dia nemu lagi meluk mama itu minta rokoknya, batuk juga. Jadi emang dua-duanya tuh gak biasa merokok gitu.
Jadi bagusnya itu sih, bahwa film ini tuh kan tidak menunjukkan bahwa dia merokok gitu. At least dia tuh hidupnya cukup sehat ya. Makan gitu-gitu aja di Jepang kan menurut gue cukup sehat ya gitu. Dia kan cuma makan ke satu kedai gitu kan. Dan si sutradaranya si Wim Wenders itu ada juga di film. Masa? Lu gak nyadar ya? Itu lagi. Ada pas di toko kaset. Oke. Ada bule. Oh dia. Ada dia. Oh. Gitu. Oke, narsis juga dia. Jadi gue baru tahu kalau ternyata sutradara tuh orang mana, Jerman ya? Iya kalau nggak salah. Soalnya bentuk film ya kayak bikinan orang Jepang aja gitu. Iya kayak Asian vibes aja ya. Mungkin karena dia memang ingin menunjukkan vibes orang Asianya gitu. Ini yang gue baca-baca ya, kayak di MDB dan lain-lain kan suka ada trivia tuh. Katanya tuh si Wim Wenders ini pernah ngasih tahu si Koji Yakusho, karakter utamanya yang jadi Hirayama, kalau dia punya nih backstory-nya Hirayama gitu. Dan dikasih ke aktornya. Jadi backstory-nya itu nggak ditunjukin di film. Iya, jadi selama film itu kita nggak pernah tahu. Dia sebelum Perfect Days dia apa itu. Kita cuma assume aja bahwa dia anak orang kaya karena hint dari ponakannya yang bilang bahwa kata nyokap gue, kehidupan paman sama kehidupan kami ini beda ya gitu. Kita di dunia yang beda. Itu kan agak aneh ya menurut gue, bagian mana yang bedanya gitu. Oh ternyata pas nyokapnya datang tuh pakai Lexus, seinget gue. Mobil bagus. Iya, terus ternyata itu. Kalau nggak salah bilang juga nggak sih, lu mau sampai kapan kayak gini gitu nggak sih? Iya. Si bener-bener kayak emang bener lu kerja ini gitu. Bokap sakit gitu, terus kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Nah yang gue baca-baca, kalau si Hirayama ini tuh tadinya tuh kayak bisnismen gitu, tajir. Itu kata si sutradaranya ya. Tapi yang di spill tuh nggak terlalu banyak sih. Jadi kayak bisnismen, tajir, terus abis itu one day dia minum banyak dan bangun di sebuah hotel, dia nggak tahu dia abis ngapain sama siapa dan semacamnya. Terus dia melihat dari jendela itu ada cahaya masuk gitu. Damn, oke. Terus mungkin kayak dia jadi melihat ada momen-momen komorebinya dia juga gitu. Akhirnya kayak dia merasa kayak mungkin gue akan melanjutkan hidup gue bersama komorebi ini. Karena itu lumayan di highlight, sampai di ending film pun disebut lagi si komorebi ini. Dan dia kan selalu pakai kamera analog kan. Menurut gue itu rutinitas yang benar-benar bikin kita jadi tune down gitu loh. Karena kan analog tuh lo butuh sabar ya. Dan tidak semua, let's say satu roll film tuh 30 gitu. Enggak semua 30 roll film lu tuh berhasil, iya kan? Dan dia tuh punya keyakinan untuk dia bisa merobek yang dia tidak suka. Terus ini enggak bagus gitu. Terus ya udah dia jadinya cuma nyimpen 5 atau berapa gitu. Tapi jadi ada hari-hari yang kayak lo menikmati proses gitu. Perfect Days tuh bikin gue tersadar bahwa emang sih proses tuh sesuatu yang kadang di era digital ini tuh dan semuanya serba cepet tuh lu lupa, ya gak sih? Benar, semua maunya instan gitu ya. Iya, kayak revisi instan bos gitu. Wah, dek instan. Request harus jadi sore end of the day. Bener. Padahal tapi reels kita harus jadi hari ini. Ayo, baru kita dari film itu juga gue setuju banget lagi yang lu bilang, kita buat tone down, kita pace kita tuh nggak harus melulu selalu cepet keep up dengan kehidupan, tapi lu bisa kok jalan dengan style lu sendiri, gaya lu sendiri. Bener, karena in the end tuh kan lu yang menentukan ya. Meskipun pasti kita juga punya lah faktor-faktor lain gitu kan, yang akhirnya bikin kita mau gak mau harus sprint gitu. Tapi di Perfect Days tuh gue percaya bahwa hidup tuh kayak maraton, Don. Apa tuh bang? Kayak ya maraton kan lu panjang kan larinya gitu. Jadi kayak ya udah hidup tuh maraton yang panjang aja, bukan sprint yang kayak kita jaraknya lebih sedikit. Dan juga kan maraton kan ada pace-nya juga gitu kayak ya, dan ada pause-nya juga gitu kayak oh ya udah ini berhenti dulu minum gitu, berhenti dulu ambil apa gitu kayak gitu-gitu. Dan tiap orang pace-nya berbeda. Bener, jadi kayak dan apalagi mungkin startnya juga beda-beda ya. Bener, jadi ada yang masih 21 tahun punya dapur MBG 38. Wah hebat contohnya, ya. Hebat ya. Contohnya titik start orang beda-beda. Bener-bener ada juga yang kayak umur 30 sekian harus dipecat bisa kan? Bener, dipecat atau kayak umur 50 gitu masih harus menghidupi anak-anak dan keluarga di lay off gitu. Jadi kayak beda-beda startnya. Tapi
ya at the end of the day kan lo harus survive ya. Cuma balik lagi pilihan lo untuk survive tuh seperti apa gitu. Jadi gue ngerasa kayak sederhana tuh nggak selalu tentang lo hemat banget gitu apa, tapi juga di sini tuh lo ditunjukin bahwa hidup dia tuh sederhana tapi nggak neko-neko gitu loh. Itu tadi yang lu bilang kan, pace-nya sendiri. Iya, jadi kayak up to you buat nge-define perfect days lu gimana. Bener. Tapi menurut lu perfect days lu gimana, Don? Perfect days versi gue tuh cukup gerimis. Gue masih bisa bikin kopi kapal api sambil main YouTube-an. Itu udah perfect days buat gue. Iya, gue juga perfect days gue adalah saat gue gak harus panik bukan notifikasi WA. Wah, itu perfect banget menurut gue. Bukan notifikasi WA is one thing ya, tapi kayak lu panik bukan notifikasi WA, lu takut gitu sama sesuatu yang lu kejadian. Itu kan tidak membuat itu perfect ya, dan itu kan di kepala lo gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kayak dari nanti itu gue mikir kayak, oh ya mungkin kalau emang ini nggak salah gue ya kenapa harus gue take it personally. Keren. Gitu. Itu dia. Kadang ada yang gitu kan. Maksudnya kan kayak bukan salah dia si kohainya tuh kerjanya lambat gitu. Jadi dia nggak take it personally gitu. Ya udah dia lanjut ya besok kerja. Gitu ya. Iya. Atau kayak bukan salah dia juga si ponakannya kabur gitu. Cuma dia kan lumayan baper pada saat yang si mama dipeluk mantan suaminya yang sakit gitu kan. Mungkin karena itu aduh that should be me gitu kan. Aku kira hubungan kita spesial, Mama. Iya, apalagi kan dikomporin tuh sama customer yang lain gitu. Kayak, oh kenapa kalau gue yang pesen kayaknya gak pernah sebanyak ini gitu kan. Kayak gitu-gitu, jadi seru sih menurut gue. Kalau kamu rating berapa? Gue sih 10/10 sih pasti gitu. Okay. Soalnya untuk standar film Jepang ya? Iya, untuk standar film Jepang Asia gitu. Maksudnya gue kan sering banget nonton festival film Jepang juga kan. Terus di JFF tuh cukup banyak film-film yang memang bagus gitu. Dan juga dia tuh ngasih sudut pandang budaya juga gitu. Jadi gue ngerasa kayak wah semoga aja film Indo juga makin banyak yang bawa unsur lokalnya gitu. Bener. Iya kan, karena kayaknya bukan di Jawa doang deh yang kehidupannya bisa kayak gitu kan. Mungkin kita harus tahu kalau di Sulawesi seperti apa, kayak yang di pulau anak-anaknya pada jago nyelem itu. Atau kayak itulah Laskar Pelangi lah misalnya. Iya, tapi bukan itu. Mungkin ada Laskar Pelangi lainnya gitu kan. Yang maksud gue kayak mereka tuh hidup dalam Laskar Pelangi masih ambisius ya menurut gue. Masih ambisius bener. Kan mereka pengen lomba Drumman. Enggak, lomba cerdas cermat cuy. Cerdas cermat lo bener-bener kan. Lu gak nonton nih. Ada 2 yang mereka drumman sama Isa ada cerdas cermat. Drumman kan mereka gak ikutan, gak punya personil. Ikut yang mereka pakai baju. Oh iya. Kamu gak nonton. Lupa kan. Banyak yang banyak judulnya. Sampai terakhir kan Ariel Wisuda. Ariel Wisuda. Iya, itu kan yang Laskar Pelangi itu. Ariel. Emang Ariel yang jadi? Iya. Nanti kalau ternyata dia salah. Dia gak cuma jadi Dylan tau. Oh. Iya ada. Okay. Lupa lah dia jadi siapa gitu. Tapi bukan di Laskar Pelangi, di film kedua apa ketiga gitu. Oh ya kan? Tapi masih di sequelnya itu betul, ya. Sang Pemimpi kali ya. Kayaknya gitu. Nah itu. Kalau aku merating buat ukuran film Jepang, khususnya kalau kalian suka film-film yang gampang ditonton, gak usah mikir, ngalir aja gitu, ini 9. Ini nilai 9. Satunya kemana? Kenapa? Satunya gue simpen, siapa tahu nanti ada film yang lebih bagus. Oh baik. Tapi kalau versi gue 9 tuh udah bagus. Kalau gue tuh ini tipe film yang kenapa 10/10, karena gue bisa nonton ini berkali-kali. Dan juga gue akan sangat semangat untuk merekomendasikan ke orang lain. Gue jadi ingat ada satu film yang rasanya kayak nonton ini. Apa tuh? Little Forest, nonton gak? Film Jepang juga. Film Jepang juga. Dan lu tau gak sih judulnya tuh tadinya bukan Perfect Days. Wih, Tokyo Toilet. Aduh, gak ada yang nonton sih Tokyo Toilet ya menurut gue nih. Sorry banget nih Mas Wim Wenders nih. Untung diganti. Iya, katanya takut bikin sebel investor atau yang lain-lain gitu. Gue juga sebel sih ya. Lu udah nonton Tokyo gitu Toilet kan? Iya. Okay. Ngomong-ngomong film ini siapa aktor kita? Koji Yakusho dia menang Best Actor tau? Iya di Cannes. Di Cannes. Iya aku tahu. Kan ada di posternya. Oh benar. Kirain aku doang yang tahu.
Aku kan nonton di bioskop. Oke, wah gila kita sinetron banget ya. Ih parah. Dalam banget tuh Mbak. Iya. Kita biasanya ngebahasnya tuh kayak Bercanda. ini. Kita wise banget ternyata. Tapi emang abis nonton film ini tuh lu jadi berpikir gitu ya. kayak apakah kita tuh perlu tune down hidup kita juga gitu, kayak dia kan bajunya itu aja ya. Bener. Jadi kayak setiap laundry itu ya udah segitu aja baju dia gitu. Apa mungkin gue perlu melakukan hal yang sama gitu? Mungkin nggak ekstrim kayak Marie Kondo yang minimalism banget ya gitu. Tapi kayak gue tuh mungkin harus mencukupkan lagi gitu. Atau kayak beli buku mungkin gue belum perlu beli buku baru banget, unless urgent. Mungkin kayak gue mulai dulu tuh pas apa skenario beli buku urgent saya tanya. Anda kan langganan Gramedia.com tuh. Urgent pokoknya keluar gue harus beli. Itu kan ada urgensinya sendiri. Untuk urgent Anda gitu. Bener. Nah, itu perfect days gue. Itu perfect days Anda gitu kan. Nungguin Gramedia.com itu perfect days. Bener. Tapi kalau gue kan kayak dulu tuh gue punya kebiasaan beli buku di tempat lawak gitu. Makanya dulu gitu. Iya, jadi pas dulu tuh gue baca kayak Lupus gitu-gitu tuh itu edisi-edisi lamanya gitu. Jadi kayak apakah mungkin mending gue nyari-nyari buku lama lagi ya gitu, karena gue jadi belajar sesuatu yang sekarang tuh belum ada gitu, dari cara mereka cerita gitu apa, dan itu kan buku-buku yang dia baca juga tuh itu buku-buku lama semua gitu yang dari, dan lucunya tuh kayaknya si orang yang jualan buku di situ tuh udah baca semua bukunya. Jadi kayak setiap dia beli buku, dia kan punya 3 buku tuh di filmnya itu. Terus dia tuh beli 2 buku yang baru tuh. Nah pas beli buku kedua dikomentarin apa sama yang itunya, bagus nih buat mikir gini gitu. Pas beli buku ketiga, bagus nih ini buat mikir gini gitu. Jadi kayak oke sih gitu, mungkin one day gue akan memilih hidup seperti itu gitu kan. Oke, jadi kita merekomendasikan ya. Merekomendasikan banget. Jadi kayak kalau misal suatu hari ada di, kayaknya ada deh dia di platform OTT. Netflix tapi Japanisu. Ini pasti nggak bisa kita klik. VPN. Iya. Di Prime Video ada. Di Prime juga ada. Iya. Kalau kalian pengen nonton, dia ada di Prime sama di Netflix Jepang. Please cek film Perfect Days agar hari-hari kalian lebih perfect lagi. Terima kasih sudah menonton review film Perfect Days dari Ngobstaku. Gua Hai Pradana. Gue Dita. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di Ngobstaku selanjutnya. Bye. Subscribe.